perkenalkan, nama saya Presti Umbara. NIM saya 19131414032. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah ingin sekali berbagi pengalaman, cerita tentang hope atau harapan. Nah, sebelumnya saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memperkenankan saya pada malam ini untuk membuat video tentang hope atau harapan ini. Mungkin harapan ini pasti dimiliki setiap insan, setiap umat, setiap orang yang ada di dunia ini ya. Nah, kemudian dalam video ini nanti saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk saya sendiri. Ya sih, yang membuat soalnya saya sendiri dan yang menjawab saya sendiri. Gak apa-apa, yang penting nilai-nilai yang mungkin dalam cerita saya bisa dibuat sebuah acuan untuk hidup kalian, itu bisa diambil. Jika tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi harapannya ada yang bisa diambil dari cerita atau sharing tentang pengalaman pribadi saya tentang harapan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kali ini. Semoga teman-teman senang menonton video dari saya. Kemudian selanjutnya saya ingin sekali memberi pertanyaan itu kepada saya sendiri dan untuk kalian semua. Nah, yang pertama ada pertanyaan, yaitu apa sih definisi dari harapan atau hope? Menurut saya, harapan itu adalah sebuah keinginan yang akan kita capai di masa yang akan mendatang dengan planning-planning yang sudah disiapkan hari ini. Kemudian, tujuan ada harapan ini diinginkan sekali hasilnya sangat baik. Dengan hasil yang baik, mungkin itu akan menjadi sebuah reward untuk diri kita sendiri. Kayak seperti, wah ini aku pengen sekali ada di masa yang akan mendatang aku ingin banget kurus, atau nanti pas wisuda aku pengen banget nih kurus pokoknya. Terus harapan kita kan kedepannya pasti memperjuangkan badan yang kurus tadi. Nah, dengan planning yang kita siapkan pada hari ini. Kemudian harapan itu sebuah kalimat yang penuh dengan makna. Kemudian satu kata yang mempunyai banyak tujuan. Bisa dikatakan banyak tujuan itu ya, adanya harapan pasti kita menyusun lah tujuan ke depan kita seperti apa, kita mau menjadi lebih baik atau bisa juga menjadi buruk. Nah, pasti kebanyakan juga kita menginginkan yang terbaik untuk kedepannya. Untuk diri kita sendiri itu pasti menginginkan yang terbaik. Kemudian harapan itu sebuah sebuah keinginan yang pasti kita ingin yang pasti kita ingin sekali hasilnya itu cepat, pengen hasilnya itu kilat. Tapi kita tidak bisa seperti itu, karena harapan itu adalah proses bagaimana kita menuju kehidupan yang lebih baik di kehidupan kita sendiri ini. Kemudian harapan itu juga banyak sekali yang mendefinisikan, pokoknya banyak sekali yang ingin mendefinisikan harapan ini tadi. Sangat dianjurkan kepada kita yang penerus bangsa atau sebagai harapan keluarga, itu keinginannya pasti yang terbaik. Kemudian kita akan lanjut ke
pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa sih faktor harapan dalam hidupku? Pastinya harapan itu ada faktornya. Nah, yang pertama itu faktor dari harapanku itu adalah keinginan masa depanku yang sangat baik, yang sangat indah, yang sangat tertata. Aku pengen banget kayak kehidupanku di masa yang mendatang itu damai. Aku pengen kehidupanku di masa yang akan datang itu tentram, bersahaja dengan semua orang tanpa ada konflik kayak gitu. Aku pengen banget kayak kerja di bank gitu kan, karena aku pengen sekali kerja di bank. Yang pertama itu kayak gimana ya, di bank tuh kan orangnya cantik-cantik kan pastinya, terus kerjanya juga di dalam ruangan gitu, terus make up juga kan, karena aku juga mulai suka make up gitu, meskipun aku itu kurang ini sih, kurang apa ya, kurang cekatan lah dalam make up, karena aku itu juga baru-baru banget, karena waktu aku SMP SMA itu aku jarang banget pakai segala macam, karena kan memang di SMA itu dianjurkan untuk polos aja kali ya, dan pastinya juga setiap sekolah itu menganjurkan pakai bedak bayi aja untuk nggak pucat-pucat gitu, atau lip balm gitu kan yang bening. Nah, aku seperti itu. Nah, baru-baru kuliah ini aja aku mulai pakai lipstick, pakai blush on, pakai segala macam yang berhubungan dengan make up itu tadi. Nah, kemudian aku juga punya harapan ke depannya itu gimana ya, aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku gitu. Aku pengen banget kayak ngembaliin apa ya, kayak pengen banget ngembaliin modal-modal orang tuaku yang udah bersusah payah memperjuangkan aku untuk sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Aku pengen banget ngembaliin modal mereka dengan cara hasil, ya dengan cara hasil aku ini, hasil kuliahku ini yang terbaik untuk mereka, agar mereka juga bisa mengangkat nama keluarga juga gitu, karena aku pengen juga ngangkat ini, ngangkat nama keluargaku gitu, karena di kehidupanku itu seperti ya biasalah, banyak orang itu kan, ada juga yang mungkin menghargai, ada juga yang mungkin apa sih, mana mungkin bisa kayak meremehkan gitu, karena kan kita hidup di dunia yang pastinya orang-orang itu berbeda-beda, berbeda pikiran, beda 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 badan, beda beda kepala juga, beda pikiran juga kan, kasarannya seperti itu. Kemudian aku pengen ngangkat derajat orang tuaku dengan aku sukses. Aku pengen sekali sukses, aku juga pengen nabung, aku pengen banget kayak beli rumah gitu untuk aku di masa yang akan mendatang, karena harapan itu semakin dikejar semakin mendekat. Apabila kita mendiamkan harapan, maka harapan itu semakin jauh, karena semakin kita tidak memperdulikan sebuah harapan, maka harapan itu juga akan menghilang dan tidak akan memperdulikan kita sendiri. Kemudian banyak sekali harapan-harapan yang aku inginkan, kayak suatu saat aku pengen nikah itu ya ini rada jauh sih ya pemikirannya, cuman ya namanya harapan kan kita nggak tahu namanya harapan apa saja keinginan yang kita inginkan kemudian hari nanti. Nah, aku pengen juga nikah kayak temanya tuh sweet dream gitu, warnanya soft soft, warnanya putih kayak gitu, outdoor. Nah, aku dari itu aku pengen banget kayak sukses, aku kerja yang rapi, aku kerja yang mapan, aku pengen nabung, aku pengen mewujudkan segala impianku seperti menikah tadi, membalikkan modal keluargaku dengan cara menunjukkan kesuksesanku yang akan datang nanti.
ya masih, ya aku di sini masih semester 4 mau masuk semester 5. Mungkin masih jauh, nggak terlalu jauh, tapi agak mendekat ke tingkat akhir, dimana tingkat akhir itu pasti berjuangnya sangat apa ya, bener-bener perjuangan banget sih. Pastinya kayak anak mahasiswa tingkat akhir pasti kurang tidur, terus kurang istirahat, pastinya mikir kayak apa bisa sih kita ini tepat waktu. Karena aku kadang juga meskipun masih semester 4 aku juga mikir ke depannya loh, kayak apa aku bisa nanti tepat waktu, apa aku bisa menyelesaikan kuliah aku ini selama 4 tahun pas. Tapi di sisi lain kadang aku down kayak gitu, aku mikir ke belakang. Ada sebuah bukan sebuah sih, ada orang yang perlu aku banggakan, ada orang yang perlu aku bahagiakan, ada orang yang perlu angkat derajatnya, ada orang yang ingin aku gimana ya, kayak nunjukin ini loh anak kamu udah berhasil, ini loh aku yang dari kecil nakal, suka ini apa bohong, suka sampai aku dulu dimarah-marahin karena aku bener-bener nakal. Dan sekarang aku udah sukses, aku udah ada di titik dimana aku yang kembali membiayai orang tuaku. Aku ingin banget pokoknya ngembaliin apa ya, ngembaliin segala keinginan, apa ya, bukan keinginan sih, tapi lebih ke mengembalikan modal lah yang tadi kita awal bahas itu sih yang aku inginin banget dari harapan itu. Yang pasti intinya harapanku yang pertama itu adalah aku lulus tepat waktu, aku membanggakan orang tuaku, aku mengembalikan modal mereka yang udah mengeluarkan banyak uang, banyak keringat untuk aku gitu kan. uh, dengan cara hasil kelulusanku yang terbaik itu tadi. Terus aku pengen beli rumah, aku pengen nabung, aku pengen menikah dengan tema sweet dream tadi. Gimana sweet dream itu tuh kayak ya soft warna putih, pokoknya yang kalem gitu. Kemudian aku sadar aku terlahir bukan dari keluarga yang cukup, tapi aku lahir dalam keluarga yang sederhana, yang pasti butuh perjuangan, butuh harapan untuk anak-anaknya dari orang tuaku itu. Pokoknya orang tuaku juga bukan dari orang yang kerja berbaju gitu, tapi orang tuaku itu hanya pembisnis, bukan pembisnis sih, tapi bisnis kecil seperti dulu bikin batako gitu. Terus ibuku juga berdagang kecil kayak gitu. Nah, tapi aku lihat dari keluargaku, dari ibuku, dari bapakku yang memulai semua itu dari nol hingga bisa mencapai hasil yang benar-benar di luar dugaan mereka sendiri. Mereka mampu menyekolahkan anaknya ke universitas yang ada di Yogyakarta ini dengan harapan anaknya lulus dengan hasil yang baik dan mampu membanggakan mereka. Mereka bilang ke aku kayak nggak perlu, pokoknya nggak perlu apapun, aku cuman pengen aku lulus yang terbaik, aku masa depanku terjamin. Pokoknya seperti itu sih keinginan orang tua aku. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga. Kemudian yang ketiga itu, seberapa pentingkah sebuah harapan dalam hidupku? Harapan dalam hidupku itulah sangatnya penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan adanya tujuan, hidupku bisa ku
gimana ya, bisa aku beri alur, aku ke depan harus seperti ini, aku ke depan pokoknya ya ini pengalaman aku ya, kayak aku waktu SMA dulu. Karena SMA aku tuh sebenarnya masih kelas 8, kelas 11. Nah, SMA aku masih kelas 11, dimana itu sebenarnya kan belum mikir aku nanti kuliah mau di mana gitu kan, kayak masih mikir hura-hura aja sih gitu. Terus tapi aku kayak sendiri memikirkan aku nanti kuliah di mana ya kalau udah kelas 12, kalau aku udah lulus SMA aku nanti mau kuliah di mana ya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk memilih di Yogyakarta karena memang bapak aku sama ibu aku itu orang Bantul, ibuku orang Ganjuran yang ada di Yogyakarta ini. Nah, mereka juga ada planning pindah ke Jogja ini untuk menikmati masa tua mereka. Jadi aku harus mengikuti mereka. Nah, aku juga ingin kuliah di Sanata Dharma ini juga keinginan aku sendiri. Karena menurut aku Sanata Dharma ini universitasnya cukup baik, bahkan gak cukup aja sih, pasti baik, sangat baik menurut aku. Kemudian enggak apa ya, pertama aku mau masuk ke PTN yang ada di Jogja, tapi waktu aku mengikuti UTBK itu skor aku masih kurang. Nah, skor aku masih di kayak masih di angka 584 atau berapa ya, aku juga lupa, tapi pasti di situ sudah 500. Tapi kan itu saingannya juga nggak aku aja, pasti kan di Jogja itu banyak sekali saingan-saingan dari luar sana, yang dari Sabang sampai Merauke pasti ada lah di Jogja ini ya kan. Nah, tapi nggak di situ aja sih putus harapan aku coba terus mencari. Nah, hingga akhirnya itu tadi aku menemukan kuliahan aku sekarang, yaitu Universitas Sanata Dharma. Kemudian dulu aku juga punya harapan, aku juga punya cita-cita seperti aku pengen jadi polwan kan. Dulu ini gendut banget kan, sampai 70 kg gitu. Tapi aku tuh kayak disemangatin sama orang tuaku. Dulu tuh planningku tuh bukan kuliah, tapi kayak mau jadi polwan. Nah, mungkin bukan belum masuk. Nah, pas aku mau apa ya, pas aku udah siap, aku udah menurunkan bobotku dari 70 sampai 48 itu kan kira-kira ada 13 kilogram nggak ya dikurangin tuh, pokoknya segituan lah, pokoknya 10 kilogram lebih aku turun. Aku juga sempat dibully dulu di SMA, tapi nggak kayak dibully terus-terus tuh enggak sih, cuman satu kata dua kata gitu, nggak sering banget juga. Cuman dari kalimat itu aku kayak mikir, harapanku aku mau kurus kalau udah lulus SMA nanti. Nah, pas waktu aku perpisahan itu aku menunjukkan kalau aku bisa dari harapan itu. Terus harapanku juga yang polwan tadi, aku juga lulus pengen daftar polwan, tapi karena tinggi badanku yang cukup kayak kurangnya cukup banyak, aku jadi kayak putus asa. Awalnya aku putus asa, kayak harapanku itu udah hancur gitu, gak jadi polwan. Terus aku kembali lagi, ibuku mending kalau gitu jangan dibuat stres, tapi kita cari jalan keluarnya bagaimana. Ibuku menyarankan aku untuk kuliah. Nah, pengennya tuh kuliahnya tuh nanti suatu kalau udah semester berapa cuti dan ikut tes di tempat aku dulu, kan aku dulu dari Kalimantan Selatan ya. Nah, dari itu aku gimana ya, pokoknya udah harapanku nggak ada lah di Polwan ini. Kemudian aku lari ke kuliahan, terus aku menjalani kuliahku semester 1, semester 2 itu kayak enjoy, enak, ada teman-teman di kuliah juga baik, kayak apa ya,
baik banget pokoknya, saling menolong, circle-nya juga baik gitu. Aku senang dan akhirnya aku memutuskan untuk fokus ke kuliahan dan aku meninggalkan pikiranku yang menjadi poluan, dan itu hanya bisa aku jadikan sebuah kenangan. Nah, kemudian nggak lama aku semester 2 ibuku sakit. Ibuku sakit, aku bingung, kayak pikiranku jadi gimana ya, pikiranku jadi rusak, gak rusak sih tapi stres gitu kan, kayak mikirin ibuku sakit kayak gini, aku kuliah kayak mana. Sempat aku kuliahku dulu itu down, nilainya juga down, bener-bener down, tapi seiring berjalannya waktu aku bisa mengembalikan sebuah semangatku itu dari bapakku, dari cowok aku, dari teman-teman aku, dan pasti juga Tuhan ini memberikan rasa semangat untuk aku, karena aku percaya Tuhan memberikan sebuah tantangan, sebuah masalah di hidup kita itu karena kita itu mampu untuk melewati rintangan tersebut. Nah, jadi kita nggak boleh juga sih berprasangka kayak Tuhan ini nggak adil, Tuhan ini kok jahat sih ngasih sebuah masalah, ngasih percobaan sama kita kayak gini banget. Jangan kayak gitu, tapi kita lebih berpikir Tuhan ini memberikan cobaan ke kita karena kita mampu untuk menyelesaikan percobaan dari Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan itu jahat, tapi berpikirlah Tuhan itu baik, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu tahu usaha kita, tahu keinginan kita. Tanpa kita ngomong pun Tuhan itu udah tahu keinginan kita apa. Cukup kita bicara dalam hati pun Tuhan udah tahu. Jadi kita lebih baik bersyukur, lebih baik kita berusaha, lebih baik kita jalani kehidupan kita dengan enjoy. Pokoknya kita selalu libatkan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan berjalan dengan baik. Amin. Pokoknya amin. Kemudian harapan bagiku itu sangatlah penting. Dengan harapan hidupku bisa tertata dengan rapi, hidupku bisa gimana ya, alurnya bisa lurus tanpa ada menggak-menggok. Meskipun lurus ada sebuah geranjalan, pasti di situ kita bisa melewatinya. Karena setiap hidup itu kita berjalan tidak mungkin mulus saja, tapi pasti ada geranjalan-geranjalan yang kecil, sedang, besar. Tapi dengan harapan yang di depan, kita belajar untuk sabar. Dalam prosesnya itu kita perlu kesabaran, kita perlu bersyukur. Jangan pernah kita ngerasa diri kita itu nggak mampu. Pasti mampu, karena harapan itu sebuah sebuah acuan dalam hidup kita. Kemudian harapan itu juga bisa terwujud kalau kita berusaha. Pokoknya hidup itu adalah acuan dalam hidup kita ini. Begitu. Terus pertanyaan yang keempat itu ada, apa harapan yang ingin aku gapai? Harapan yang ingin aku gapai itu seperti tadi yang udah aku jelasin, yaitu membanggakan orang tua, aku lulus dengan hasil yang baik, bisa mengembalikan modal orang tuaku dengan hasil kuliahku yang baik, yang bagus, yang nilainya kayak nilainya cukup memuaskan. Terus aku pengen kerja di bank, aku pengen nabung, aku pengen punya rumah, aku pengen nikah nanti kayak sweet dream gitu temanya. Aku juga pengen banget kalau misalkan aku udah besar, aku udah sukses, aku kayak pengen buka rumah makan terus atau jadi bos sapi.
karena menurut aku bos sapi itu untungnya menurut aku sih cukup banyak ya. Ya harapan aku sih seperti itu yang ingin aku gapai untuk saat ini. Tapi untuk saat kedepannya pasti ada lagi harapan-harapan yang muncul di dalam diri aku. Kemudian pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima itu adalah bagaimana menghadapi sebuah realita kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, seperti ceritaku yang awal tadi. Aku mempunyai harapan menjadi polwan, tapi takdir mengatakan aku tidak jadi polwan, tapi aku jadi mahasiswa. Nah, itu kan harapan yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya awalnya aku sempat stres, awalnya aku sempat gimana ya, kayak putus asa, kayak ya ampun kok kayak gini sih, teman-temanku masuk kok aku enggak, teman-temanku bisa kok aku enggak. Tapi itu dulu. Semakin kesini juga aku semakin berpikir, oh kalau memang jalan takdirku itu bukan jadi polwan, melainkan aku jadi mahasiswa, mungkin rezekiku ada nanti ketika aku sudah menjadi sarjana. Nah, karena apa ya, kayak dalam kehidupan kita itu kita juga harus siap mental, siap pikiran, siap apa saja kalau apa yang kita inginkan, kita dambakan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Yang pasti jangan bagaimana caraku menghadapinya itu, yang pasti pertama tadi, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tetap tetap semangat, kita tetap bersyukur, kita tetap bisa sabar, kita bisa menerima dengan lapang dada, dan kita bisa mencari jalan keluar dari keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita tadi. Yang pasti kita tidak boleh down, kita tidak boleh berpikiran bahwa kok kita jadi kayak gini, jangan pernah. Karena Tuhan itu sudah menyediakan porsinya masing-masing kepada setiap manusia. Aku kelebihannya kayak gini, kamu kelebihannya kayak gitu. Nah, itu udah udah dijadikan porsi sama Tuhan masing-masing. Jadi kita kalau nggak bisa kayak gini, pasti kita bisa cari yang lain. Kita pasti ada jalan keluarnya, karena Tuhan tuh selalu ada di samping kita, ada di hati kita, yang membantu kita untuk mencari jalan keluarnya. Pokoknya tetap harus ada harapan dalam hidupmu. Pokoknya harapan itu adalah acuan dalam hidupmu. Harapan itu adalah sebuah jalan untuk menuju kesuksesanmu. Dengan adanya harapan itu tadi, kamu bisa berusaha, bisa pokoknya mengusahakan. Kita harus bisa kayak gini, kayak gitu. Dari aku sih itu dulu ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton sampai habis. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan. Maaf kalau selama video ini aku masih seperti kurang berbicaranya, juga masih masih patah-patah, masih ada yang salah. Maaf kalau dari video ini ada kalimat yang mungkin membuat kayak dalam kalimat ini ada kesalahan kata. Saya minta maaf. Kemudian kalau dari video ini ada sebuah kalimat yang bisa memacu hidup teman-teman yang menonton, aku sangat bersyukur banget. Terus terima kasih juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Presti Umbara dari Pendidikan Prodi Sejarah. Saya dari Pendidikan Sejarah mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai bertemu kembali. Dadah.